Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa channel Ruqyah Baitul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam ketiga di bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Dan malam hari ini pula kami alhamdulillah mendapatkan pedang yang diserahkan oleh klien kami untuk dinetralkan dan dimusnahkan agar tidak ada mudorot bagi keluarga klien kami. Jadi perlu kami jelaskan bahwasanya media untuk jin itu mengganggu sangatlah banyak. Bisa berupa pedang, keris, dan sebagainya. Yang kita khawatirkan adalah kita tidak memiliki rasa apapun dengan benda tersebut, namun bagi bangsa jin itu merasa terundang, ya, merasa dipanggil untuk menempati, kemudian nanti membantu, dalam tanda kutip ya, membantu, kemudian mengganggu. Dan inilah yang tidak kita inginkan. Ada mungkin yang mengatakan, itu kan hanya sekedar benda, kita tidak meyakini memberikan manfaat atau mudorot. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan seperti itu tidak cukup ketika benda yang pernah mungkin diyakini oleh kita atau orang sebelum kita tetap berada di rumah kita. Maka agar lebih lengkap tauhid kita, tidak terpengaruh dan tidak terkontaminasi oleh kesyirikan, maka hendaknya benda seperti ini ya memang kita harus keluarkan dari rumah kita dengan cara diruqyah dulu, diputus perjanjiannya, kemudian dihancurkan. Nah, karena ini sifatnya adalah besi ya, karena berbentuk pedang seperti ini, maka insya Allah nanti dari tim kita, yaitu Pak Widodo Catur, spesialis untuk memotong-motong dengan gerinda agar tidak terbentuk lagi pedang seperti itu. Dan yang kita khawatirkan adalah ketika nanti kita sudah tidak ada, sementara benda-benda seperti ini masih ada di rumah kita, maka khawatir anak cucu kita yang kesekian, ke-5, 6 dan seterusnya di bawah kita bisa jadi akan terpengaruh, bisa jadi akan dibisiki oleh setan bahwasanya benda ini bukan biasa-biasa saja. Benda ini bisa mendatangkan manfaat, menolak mudorot. Nah, inilah yang kesyirikan yang senang ya dibisikkan oleh setan sehingga mengganggu akidah anak-anak kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami mengharap kepada kaum muslimin kita semua untuk bertauhid dengan benar, untuk melepaskan ya sekecil apapun yang bisa merusak tauhid kita, yang itu bisa menjadi media bagi jin untuk mengganggu akidah kita atau bahkan mengganggu fisik dan kehidupan kita. Perlu kami ceritakan sedikit, pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa keanehan yang terjadi di rumah klien kami tersebut. Misalnya, ada kunci Inggris itu tiba-tiba melayang sendiri dan hampir mengenai salah satu dari putranya. Logikanya, kunci Inggris itu kan berat. Kalau angin pun tidak akan kuat. Ini tapi tiba-tiba melayang sendiri. Kemudian ada beberapa hari itu cucian di baskom, di bak begitu, itu tiba-tiba malamnya tercuci sendiri sehingga pemilik rumah tinggal menjemur. Wah, mungkin ada beranggapan, wah enak ya, sudah ada yang nyuciin gitu. Padahal itu adalah tipuan. Ya, itu merupakan bantuan dari jin, mencucilah dan sebagainya. Cuman ingat, bantuan jin itu tidak ada yang gratis. Nah, suatu ketika dia akan meminta pamrih, meminta balasan, meminta gaji, dan itu yang tidak kita harapkan. Kemudian ada suara di rumah seperti benda jatuh dan sebagainya. Itu bagi kami memang yang alhamdulillah sedikit menggeluti masalah ruqyah, jelas itu ada sesuatunya, ada campur tangan jin di tengah-tengah keluarga tersebut. Dan alhamdulillah beliau bertauhid ya, kembali ke jalan yang benar, kemudian memutuskan perjanjian, berdoa kepada Allah agar tidak diganggu oleh bangsa jin tersebut.
Ya pemirsa dimati Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah benda seperti ini tiba-tiba kita musnahkan atau kita buang tanpa ada proses yang benar? Tentunya tidak seperti itu. Harus ada standar operasional prosedur yang benar, SOP yang benar, ya. Karena beberapa kejadian ada yang menganggap remeh, dibuang begitu saja, besoknya sakit. Maka seharusnya benda seperti ini harus dinetralkan terlebih dahulu. Nah, sedikit akan saya bocorkan bagaimana cara menetralkan. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian kita sebutkan pemutus perjanjian. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu dari segala kesalahan dan dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, kami memutuskan perjanjian yang pernah terjadi, baik yang kami lakukan atau orang sebelum kami dengan segolongan jin. Ya Allah, kami mohon agar benda ini tidak ada khasiatnya lagi, tidak ada memberikan manfaat atau mudarat bagi kami, ya Allah. Ya Allah, kami berlepas diri dari segala kesyirikan ini dan kami hanya bertauhid kepadamu. Nah, seperti itulah doanya. Kemudian kita bacakan setelah itu ayat-ayat ruqyah. Yang kita ketahui standar itu ada 5. Pertama Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Selesai satu surat, kita tiupkan. Nah, seperti itu. Nah, ini karena sudah saya ruqyah tadi di rumah klien kami. Nah, ini sekedar hanya cuplikan atau bocoran kisi-kisi dari penetralan benda. Nah, setelah kita baca, nah, insya Allah tidak ada pengaruhnya lagi, tinggal dihabiskan ya, atau dieksekusi, dipotong-potong. Nah, kalau yang besi nanti bisa kita buang ke laut atau buang ke tempat yang aman, ya, agar tidak dipakai maksudnya. Itu pun karena sudah pecah-pecah ya, sudah tidak menyatu lagi sehingga tidak dikatakan sebagai sebuah pedang seperti ini. Kemudian kalau kayunya bisa dibakar dan jangan dimanfaatkan. Misalnya untuk koleksi, ya jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dijelaskan tadi dari Ustadz Hidayatullah, bahwa saya akan memotong-motong benda ini yang katanya tadi dibilang ini adalah benda hasil dari klien yang sudah diserahkan. Kemudian ini tadinya dianggap sebagai benda yang keramat atau yang ini, tapi sekarang akan saya buka bentuknya seperti ini dan akan saya potong-potong menjadi kecil-kecil agar tidak menjadi media. Sebelumnya saya akan ruqyah dulu sebentar dengan beberapa ayat-ayat ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la yakhudhuhu hifdhuhuma wa huwa 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza sitasala. Jadi Bapak-bapak sekalian, saya akan mulai memotong. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah.
Demikian Bapak Ibu sekalian, kami telah memusnahkan sebuah pedang yang didapat dari Ustadz Hidayatullah tadi. Dan sekarang bentuknya sudah seperti ini, dan ini mungkin sudah tidak dianggap pedang lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari kami channel Ruqyah Baitul Quran. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.